Ya, tes tes. Ini suara gue kedengeran kah? Kedengeran, Mas. Oke, kita nanti mulai jam 7.15 ya. Jadi, teman-teman dan juga teman-temannya yang masih belum join, dibangunin, suruh join. Soalnya partisipannya sampai 50 sih. Sebentar. Sebentar. Di sini CMLA itu berapa partisipan sih? Sebentar. 45. Berarti kurang ada 10 orang lagi. Iya. 9. Jadi teman-temannya yang belum bangun silahkan dibangun. Kita mulai jam 7.15. Dan juga yang udah ada di sini silahkan cuci muka dulu. Biar gak ngantuk. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, Mas. Dingin, Mas. Ya inilah, cuci muka. Biar nggak ngantuk. Soalnya hari ini kita agak lumayan berat pembahasannya. Berat di teori, tapi praktikum nggak terlalu. Oke, kita mulai jam 7.15. Bu Ana kayaknya hari ini, dalam 1 minggu ini, itu nggak bisa hadir. Jadi aku selama seminggu ini full aku yang handle di kelas. Baik, Mas. Oke, sip.
Oke, udah jam 7.15. Jadi udah siap teman-teman? Atau masih tuh? Halo? Siap, siap. Siap, Mas, siap. Udah. Siap, Mas. Oke, siap. Ini Ersa. Kenapa Ersa? Jika kurang Oke, Ersa, ya nggak apa-apa nanti. Kalau kurang fit ini bisa nanti nggak mengikuti full ya. Ini nanti mau ku record atau enggak? Soalnya nanti ada tugas. Di record aja, Mas. Di Record sih, Mas, enak. Oke. Kemarin aku punya record kelas sebelumnya. Jadi ya pakai kelas sebelumnya aja ya. Soalnya aku kan ini kan kelas kemarin itu aku sudah record. Jadi kalau record kedua kali itu nanti ngirim lagi itu. Itu kalian mau record kelas ini atau pakai record yang kemarin? Soalnya itu sama. Kalau sama pakai yang kemarin aja nggak apa-apa, Mas. Oke. Soalnya sama materinya. Cuman ada beberapa aja sih apa namanya. Ya, mungkin sama sih materinya juga. Oke, kalau udah siap mungkin akan kubuka pertemuan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Oke, baru Elisa. Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di hari Selasa pagi. Aku harap teman-teman sehat semua. Karena sekarang musimnya nggak jelas. Jadi banyak temanku juga yang sakit. Ada yang demam, ada yang meriang. Tiba-tiba suhunya naik. Yang darinya suhunya normal tiba-tiba 40, suhunya jadi 40. Bisa. Itu jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, mungkin aku share screen dulu. Dan juga teman-teman bagi yang nanti pengen praktikum sekalian itu bisa dibuka rapid maintenance. Tapi kalau semisal nanti teman-teman itu berat ininya laptopnya atau loadingnya lama, ya nanti aja pas saat setelah perkuliahan aja kalian nyobanya, karena nanti akan ada tugas yang berkaitan tentang apa yang kita bahas hari ini. Itu dititipi sama Bu Ana ya. Jadi aku harus ada laporan tugasnya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait tiga. Yang akan kita bahas hari ini ada tiga, yaitu klasifikasi. Itu pakai decision tree dan random forest. Yang kedua itu kita akan membahas tentang regresi. Ini. Nah, ini dua ini akan kita pelajari. Nah, sebenarnya aku dititipi sama Bu Ana itu ada tiga sebenarnya, tapi dengan aku melihat kelas sebelumnya atau kelas kemarin itu mereka ini terlalu berat katanya sampai dua ini. Jadi untuk yang ketiga itu ada namanya assemble nanti pakai bagging.
Ini yang ketiga, itu kita akan bahas minggu depan. Jadi, cuma 2 ini aja yang akan kita bahas hari ini. Klasifikasi dan regresi. Nah, mungkin ada yang masih ingat terkait klasifikasi? Halo teman, klasifikasi. Lupa ingat. Lupa ingat. Oke, lupa ingat ya. Oke, aku buka lagi. Intinya, klasifikasi itu adalah pengelompokan. Pengelompokan berdasarkan pola. Itu kata kuncinya. Nah, untuk penjelasan ininya, penjelasan lebih lanjutnya, klasifikasi itu ini ya. Ini klasifikasi adalah tugas yang membutuhkan penggunaan algoritma mesin pembelajaran yang mempelajari cara menetapkan label. Label ini berarti ini mempunyai semacam patokan ya. Label, kalau apa, kalian tahu lah label itu seperti label sepatu. Ya kan, misal label sepatu sport itu gimana, apa nama modelnya itu gimana? Pasti ada bentuknya, ciri-cirinya kan. Nah, itulah yang dinamakan klasifikasi. Pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Contoh, aku ambil contoh ya. Contoh aku sepatu nih, klasifikasi sepatu. Ini sepatu ini. Ini aku pakai pen ya. Sepatu. Karena sepatu kan ada beberapa ya. Ada yang sport. Misal kita mengklasifikasi apakah sepatu itu kan banyak apa namanya, banyak jenisnya, ada yang sport, ada yang casual, ataupun ada yang formal gitu. Misal kita mau mengklasifikasi sepatu itu, kita mau mengklasifikasi sepatu sport, sepatu formal, mungkin formal nggak tahu jenis-jenisnya, tapi mungkin nih sini aja. Misal kita mau mengklasifikasi ada 2 ini. Nah, ciri-cirinya sepatu sport itu memiliki bawahan atau apa ya itu aku ini dia itu memiliki beberapa ciri, dan juga formal juga memiliki beberapa ciri. Nah, ciri-ciri ini semisal ciri-cirinya itu bawahannya itu agak keras, bawah apa gitu, sol sepatu lebih besar, mungkin sport lebih besar, ini formal lebih kecil gitu. Inilah yang membedakan antara setiap label satu dengan label yang lain. Jadi inilah ciri-ciri inilah yang membedakan, kita bisa membedakan antara label satu dengan label yang lain, label sport dengan label formal. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira klasifikasi itu gimana? Bisa. Oke. Nah, sebenarnya untuk klasifikasi ini aku mengulang ya, kemarin sebenarnya klasifikasi itu ada beberapa jenis, tapi yang akan sering digunakan adalah klasifikasi biner. Klasifikasi biner itu hanya 2 kelas. Jadi seperti ini tadi, sport dan formal, itu termasuk klasifikasi biner. Cuma ada 2 dia. Nah, kalau klasifikasi semisal ada satu lagi, semisal casual. Ini dinamakan multi kelas. Klasifikasi multi kelas. Nah, ini
Jadi ada 2 biasanya kalau klasifikasi. Kalau hanya 2 itu klasifikasi biner, kalau lebih dari 2 itu klasifikasi multi kelas. Tuh. Oke. Silakan kita. Ini kalau penjelasan kurang jelas ataupun terlalu kecepatan bilang aja ya. Gitu. Terus nggak ada di sini. Nggak ada. Ini mungkin ini. Nah, untuk klasifikasi biner itu ada yang dinamakan decision tree. Nah, hari ini yang akan kita bahas seperti yang aku bilang tadi, kita akan membahas tentang decision tree, teorinya, dan juga penerapannya gimana. Nah, decision tree ini ada nggak ya decision tree penjelasannya? Kalau nggak ada, aku jelasin. Bentar, ada nggak ya sebentar? Oke, nggak ada. Oke, decision tree itu bentuknya seperti ini. Tapi sebelum aku masuk ke decision tree, klasifikasi. Sebelumnya klasifikasi udah paham belum? Kalau belum paham tentang klasifikasi, itu kalau masuk ke decision tree itu agak susah. Untuk ini, klasifikasi udah paham belum? Halo teman-teman. Paham. Yang intinya kalian garis bawah itu adalah klasifikasi adalah pengelompokan objek dengan ciri-ciri masing-masing, dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ini klasifikasi kalau disingkat itu kata kuncinya adalah pengelompokan objek dengan ciri-ciri tertentu. Itu. Nah, ciri-ciri tertentu ini merepresentasikan suatu objek itu. Misal objeknya itu ada 2. Ya, objek 1 ciri-cirinya ada sendiri-sendiri. Objek 2 ya sendiri memiliki ciri-ciri sendiri-sendiri juga. Contohnya kayak baju polos kaos dengan baju hem itu kan beda. Misal kalau baju kaos itu kan biasanya nggak berkerah. Nah, kalau hem berkerah. Nah, itu ciri-ciri itulah yang akan membedakan antara objek 1 dengan objek 2. Itu klasifikasi. Oke. Aku rasa mungkin udah lumayan paham tentang klasifikasi. Udah paham kan? Setelah ini aku jelaskan decision tree-nya. Oke. Kalau diam berarti paham. Oke, untuk decision tree ya. Decision tree itu adalah pohon keputusan. Kalau diterjemahkan artinya itu pohon keputusan. Kenapa kok bisa disebut pohon keputusan? Karena bentuk dari algoritma ini adalah pohon. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Jadi seperti ini. Jadi bisa bentuknya seperti ini, pohon. Setiap titik itu dinamakan tingkatan.
tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Nah, decision tree ini itu adalah algoritma untuk klasifikasi dengan setiap tingkatannya. Itu ini tingkatan 1 itu adalah ciri-ciri dari setiap output yang akan dikeluarkan. Misal tadi itu kita ada sport, formal, dan casual, maka yang akan keluar di sini misal ini itu ciri-ciri untuk sport. Ini ciri-ciri untuk formal. Ini ciri-ciri untuk casual. Jadi setiap note ini itu merepresentasikan ciri-cirinya. Ciri-ciri misal sol ini, sol lebih berarti tingkatan 1 itu sol lebih besar. Sampai situ dulu bisa ditangkap nggak atau masih kurang jelas? Ya bisa Mas. Bisa, Mas. Bisa. Yang lain? Yang lain nih kok pada di Bisa Mas, bisa. Oke, sebentar. Jadi setiap node ini merepresentasikan ciri-ciri dari suatu atau atribut lah. Kalau kalian sering dari kemarin kan, kalau yang ikut kelasku kan aku sering sebut atribut contohnya seperti ini. Aku biar kalian paham dengan penggunaannya. Nah, semisal aku ada fitur customer, age, gender, dan payment method. Nah, apa yang aku sebut atribut itu adalah ini, age, gender, payment method. Ini 3 ini adalah atribut atau ciri-ciri yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasi apakah dia ini termasuk pelanggan masa depan kita atau tidak. Jadi ini ciri-cirinya umur sekian, gender sekian, payment cara pembayaran itu sekian. Itu apakah termasuk ciri-ciri dari pelanggan masa depan kita atau tidak. Ini contohnya dataset yang akan kugunakan. Seperti itu. Jadi kalau aku pakai seperti ini tadi. Oke, kalau aku coba ini. Tapi sebelum aku masuk, ini untuk penjelasannya aku rasa ada beberapa yang masih belum masuk loh ini. Maksudnya belum paham terkait decision tree. Yang diem-diem ini. Halo teman-teman yang belum bersuara, apakah paham atau belum? Halo? Boleh diulangi Mas. Tadi Boleh diulangi, Mas. putus Mas. Putus, oke. Ini, untuk decision tree, dia bentuknya itu adalah pohon seperti setiap cabang, ini namanya cabang. Setiap cabang itu memiliki aturannya masing-masing. Misal ini aku decision tree untuk aku lebih perbesar lagi. Misal ini Oke, misal aku punya ini data ya, ini datanya.
Misal aku ingin mengklasifikasi orang itu sehat atau tidak. Nah, pertama, ini berarti level 1, level 2, dan level 3 dan 4. Oke. Yang pertama, itu ada satu atribut level 1, itu atributnya adalah berat badan. Kemudian ada inputan usia. Yang ketiga itu usia, habis itu usia, berat badan, usia, dan juga Jenis kelamin boleh. jenis kelamin. Berarti jenis kelamin itu paling atas. Jenis kelamin itu ada 2, iya, paling atas. Jenis kelamin. Nah, ini keempat ini adalah sehat atau tidak. Ini outputnya. Nah, misal aku punya data seperti ini. Datanya 1 itu laki-laki dengan berat badan 50, usianya itu adalah 50. Kemudian dia dikategorikan tidak sehat. Kemudian ada data lagi, laki-laki, usianya adalah 25, berat badannya itu ini 70, berat badannya itu 50, jadi dikatakan sehat. Kemudian ada data lagi, perempuan, ini umurnya 55, berat badannya 80, tidak sehat. Kemudian ada data lagi, perempuan, datanya itu usianya 23, berat badannya 40, sehat. Misal aku ada data seperti ini, ada 4, ada 4 seperti ini. Nah, kalau aku memasukkannya ke dalam decision tree, maka hasilnya seperti ini. Ini kan, biar aku pecah. Bentar. Bisa ya sebelah. Nah, ini kan seperti yang aku bilang tadi kan, untuk level 1 kan adalah jenis kelamin. Nah, ini jenis kelaminnya itu hanya ada 2. Berarti ini masuk ke binary klasifikasi atau klasifikasi biner. Maka semisal untuk cabang kiri ke kiri ini itu adalah pola atau ciri-ciri untuk klasifikasi yang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau ke kanan itu perempuan. Kenapa bisa kiri dan kanan? Karena kita hanya mempunyai jenis kelaminnya itu ada 2, atributnya itu memiliki data jenisnya itu hanya ada 2. Jadi bisa kita pecah. Oh, ternyata nanti itu kalau misal ini hanya ada 2 gitu, laki-laki dan perempuan. Oh, ini kita hanya bisa memecahnya jadi 2 cabang. Kalau lebih dari 2 itu bisa dipecah lagi jadi 3 gini. Itu tergantung dari berapa jenis keberagaman dari data yang kita miliki di dalam satu atribut itu. Nah, di dalam atribut jenis kelamin, di dalam atribut seperti ini, di dalam jenis kelamin gini, ini kan hanya ada 2 gender.
Maka kalau dipecah di decision tree atau dipecah dalam pohon ya, pohon itu hanya memiliki 2 cabang, laki-laki LK dan perempuan. Kiri untuk laki-laki, kanan untuk perempuan. Oke, sampai situ bisa dipahami ya, kenapa kok bisa dipecah kiri dan kanan dan bisa dipecah jadi 3 cabang, itu bisa dipahami ya, kira-kira. Bisa mas. Oke. Oke, aku lanjut. Itu kan sekarang kita fokus ke daerah yang laki-lakinya dulu. Sekarang kalian fokus ke data 1 dan 2. Kalian fokus ke 1 dan 2. Sekarang kita lihat. Ini kan ke kita di tingkat kedua atau untuk atribut kedua ini. Kita lihat, kalian amati bagian berat badannya. Nah, di sini ini kan walaupun datanya 4, ini mungkin kalian nggak bisa kira-kira, tapi kita di sini kira-kira aja sih, misal datanya itu banyak gitu, nggak hanya 4 ini. Nah, ini kan datanya itu kan hanya ada 2 ya, hanya ada 2, 60 dan 25 untuk laki-lakinya. Ini kan memiliki perbedaan yang signifikan, atau perbedaannya itu dari 60 dengan 25 itu jauh perbedaannya. Nah, maka dari itu kita bisa membuat perumpamaan bahwa jika umurnya itu adalah lebih dari 60, lebih dari 50, kita ambil nilai tengahnya, nilai tengah dari 25 dengan 60, yaitu misal jangan 50 lah, 45 itu masuk yang daerah sini, daerah yang tidak sehat, ke kanan. Kalau kurang dari 40, dia masuk ke daerah kiri. Ini harusnya sini. Ini aku hapus dulu. Ini salah. Oke. Kok ini bentar. Ini. Kalau yang kurang dari 40 itu masuk ke daerah yang kiri atau cabang kiri. Kalau dia datanya itu lebih besar dari 45, itu masuk ke kanan. Ini aja. Karena ini, kenapa kok bisa aku pecah kurang dari 40 dan lebih dari 45? Karena aku lihat dari datanya. Nanti sistem akan melihat datanya. Dia akan kira-kira, oh ini datanya ada yang 60, ada yang 25, terus ada yang 50, ada yang 35, ada yang 30. Nah, itu akan dilihat. Oh, ternyata ciri-ciri dari orang yang tidak sehat itu berkisar dari angka 45 sampai ke atas. Kalau yang sehat itu 44 sampai ke bawah gitu. Itu yang dilihat, kenapa? Itu yang dilihat oleh sistem. Nah, setelah itu sistem akan memecah jadi 2, cabang kiri dan cabang kanan lagi. Kalau laki-laki yang tergolong usianya itu kurang dari 40, berat badannya 40, kurang dari 40, maka
dia bisa dikategori atau bisa diprediksi itu sehat dianya. Nah, kebalikannya dari itu, semisal dia itu mempunyai berat badan yang lebih dari 4, sorry, kayaknya aku salah ini deh. Usia ini harusnya, usia, mana ada berat badan 25 sehat. Ini berat badan. Ini, makanya aku berat badan, semisal usianya itu kurang dari 40, itu sehat, diprediksi itu sehat. Nah, kalau usianya itu lebih dari 45, itu rata-rata itu sudah tidak sehat karena udah mulai mengalami ya penuaan gitu. Gitu. Sampai situ bisa ditangkap nggak kira-kira? Bisa mas. Bisa. Yang lain ini pada diem nih. Bisa, Mas. Oke, bisa. Sip. Oke, selanjutnya kalian perhatikan yang lebih dari ini, yang lebih dari 45. Yang lebih dari yang ini data 1. Karena di data 1 ini nggak ada pembanding lagi ya, aku nggak ada pembanding lagi. Semisal ada data lagi 5, semisal ada data lagi 5 laki-laki. Usianya itu 55, kemudian berat badannya 40. Ini bisa dikatakan sehat mungkin. Berat badannya masih ideal 40. Sehat ini. Justru berarti ada cabang lagi nih di sini. Kenapa kok ini udah masuk 45 tapi sehat lagi? Ini kenapa kok bisa di labeling sehat atau tidak sehat? Ini nanti ini untuk labelingnya kita, kalau anak-anak mesin learning atau anak-anak AI itu nggak bisa langsung ini menentukan ini tuh maksudnya sehat atau tidak gitu. Kita menentukan sehat atau tidaknya itu nanti kita harus berkonsultasi dengan dokter. Jadi misal ciri-ciri yang gini itu apakah dia masuk sehat atau tidak. Ini aku data ngawur, jadi aku untuk memberikan gambaran aja gimana sih bentuk datanya dan juga gimana hasil outputnya nanti. Tapi untuk datanya ini nggak pasti ya, maksudnya ini belum terverifikasi oleh dokter. Jadi ini jangan dimasukkan dalam pikiran bahwa ini data ini tuh data valid. Jangan. Ini aku hanya kasih contohnya. Oke, aku lanjut. Misal ada data baru, data nomor 5. Nah, ternyata data nomor 5 ini termasuk dalam cabang lebih dari 45, 1 dan 5 datanya. Nah, kalian perhatikan data 1 dengan data 5. Ternyata dia memiliki usia yang lebih dari 45, berarti masuk ke cabang kanan. Nah, di cabang kanan itu ada lagi dia untuk berat badan. Ini tingkat ketiga berat badan. Berat badannya itu ada yang 70, ada yang 40. Nah, ini kan bedanya itu kan udah 30, udah angkanya itu bedanya itu kan 30. Dan itu udah lumayan jauh. Bukan lumayan lagi, udah jauh gitu. Nah, ini sistem akan melihat, ini perbedaannya jauh ini. Jadi bisa dibedakan antara angka ini data 1 dengan data 5. Nah, mungkin aku ambil tengah-tengahnya. Jadi, misal dia itu kurang dari 50, masuk ke cabang kiri. Kalau dia lebih dari 50, masuk ke cabang kanan.
Nah, dari data ini bisa disimpulkan bahwa yang lebih dari yang untuk data 1 lah, kita perhatikan data 1, dia kan lebih dari 50, maka hasil outputnya adalah tidak sehat. TS tidak sehat. Nah, kalau yang kiri ini tadi itu sehat. Sehat, S dia. Itu kalau yang data 1 dan data 5. Kalau yang data 2 ini hanya ini hanya 1 ya, maka ini bisa aku bilang datanya di 50, kurang dari 60 ya, kurang dari 60. Kurang dari 60 ini sehat. Oke, kok ini sebentar. Kurang dari 60 ini sehat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya kenapa aku bisa nge-labelnya itu sehat atau tidak sehat? Bisa, Mas. Bisa, oke. Sip. Oke, itu yang laki-laki. Kemudian kalau yang perempuan, kalian perhatikan yang perempuan sama seperti ini. Untuk laki-laki ya sama polanya, pola untuk membacanya itu sama seperti yang laki-laki tadi, cabang laki-laki. Maka kalau cabang yang perempuan, kalau kita baca, ini ada perbedaan juga. Ada yang usianya 55 dan ada yang usianya 23. Nah, bisa kita ibaratkan mungkin yang cabang kiri itu yang 23, berarti ini kurang dari 45, kita ambil nilai tengahnya, kemudian lebih dari 45 untuk kategori yang 55 ini. Kalau yang kurang dari 45 itu untuk kategori yang usia 23. Oke. Setelah itu kita ke data perempuan lagi. Di sini ternyata untuk berat badannya itu ada perbedaan lagi. Ada yang berat badannya 80, ada yang berat badannya 40. Jadi ini bisa kita pecah. Sebentar. Kita masuk ke yang kurang dari 45. Kita perhatikan yang nomor 4. Data yang nomor 4. Karena ini data nomor 4 itu dengan usia kurang dari 23 itu hanya 1, maka bisa kita bilang bahwa ini kalau dia kurang dari 45 ya 50 ya. 50 itu bisa dikatakan sehat. Nah, kalau yang perempuan lebih usianya itu lebih dari 45, ini hanya ada satu data, maka bisa kita bilang bahwa yang lebih dari 50 berat badannya itu tidak sehat. Nah, seperti ini kalau untuk desisentri. Seperti ini. Inilah yang yang membedakan antara desisentri dengan algoritma lainnya. Jadi setiap cabang itu mewakili atribut dari datanya masing-masing. Nah, contoh ya. Misal ada data seperti ini. Dia itu laki-laki. Misal ini itu adalah model yang kita buat. Model desisentri yang kita buat. Misal aku punya data laki-laki. Usianya itu 30. Berat badannya itu 40 50. Berat badannya 50. Ini masuk kemana? Ada yang mau coba? Ada yang tahu jawabannya?
Sehat, Mas. Sehat, tidak sehat. Kenapa? Kok bisa sehat? Eh, aku lihat dari diagramnya, Mas. Dia kan laki-laki. Yang kedua berat badan tahu kan ya? Usia. Usia. Jadi usianya tuh eh kurang dari 40. Benar nggak, Mas? Iya, benar. Masuk lagi ke sebelah kanan ya kalau dari saya. Oh, kanan. Dengan berat badan. Berat badan nih. Usia itu kan yang tingkat kedua. Usia ya tingkat kedua. Yang berat badan? Tingkat ketiga. 3. Benar. Tingkat ketiga itu kan berat badannya lebih dari 50. Iya kan? Benar nggak, Mas? Kurang dari 60. Kurang dari 60. Oh, berarti kurang dari 60 ya? Nah, jadi gini. Oke, betul. Cuman untuk pembacaannya gini, biar benar mungkin biar lebih singkat aja pembacaannya. Udah benar Dita ya tadi? Atau siapa? Iya, Mas. Oke. Jadi gini, terima kasih untuk Dita yang sudah menjawab. Jadi gini, untuk pembacaannya biar lebih cepat, kalian ini ya bukan kalian yang nanti baca programnya, tapi sistem. Tapi kan kalian bisa mengira-kira, oh ini kalau misal datanya ini masuk kemana dia, hasilnya apa. Nah pembacaannya, kalian lihat, pertama untuk tingkat 1 dia itu masuk laki-laki atau perempuan, termasuk ternyata data yang baru itu masuknya laki-laki, jadi ke kiri dia. Kemudian kalian lihat usianya, usianya 30, berarti di sini antara ada dua pilihan, ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri kurang dari 40, kalau ke kanan lebih dari 45. Nah ternyata nilai 30 ini adalah kurang dari 40, maka masuk yang ke kiri. Nah di kiri itu ternyata cuma ada satu cabang kurang dari 60. Nah di sini datanya adalah 50, jadi sesuai dia, maka kita masuk ke cabang kiri lagi. Nah ternyata di sini udah tidak ada lagi ciri-ciri atau yang bisa membedakan antara output satu dengan output lain, maka bisa dikatakan bahwa data yang barusan dimasukkan adalah data dengan label itu sehat orangnya. Seperti itu. Jadi pembacaannya seperti itu untuk decision tree. Mas, terima kasih Mas penjelasannya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya penjelasannya atau tidak? Kalau belum, kuulangi lagi sampai kalian paham. Sebenarnya untuk decision tree itu ada rumusnya, rumus matematikanya. Tapi kan kalau kalian hitung-hitungan itu nggak masuk, jadi aku kasih diagramnya aja. Aku kasih visualisasinya. Gitu. Oke, boleh Kartiko. Oke, sampai situ bisa dipahami ya? Halo, teman-teman? Bisa, Mas. Oke, sip. Kalau bisa, aku coba masuk ke dalam penerapan decision tree-nya. Oh iya, sebenarnya ada dataset yang akan ku pakai sebenarnya. Sebentar. Aku lupa nge-share kalian. Oh iya. Sebentar. Ini di downloadnya nanti aja ya, nggak apa-apa, nanti aja downloadnya.
Nanti itu aja download nantinya. Kalian nanti download nanti aja itu. Nanti akan ku coba di sini, akan ku ini juga akan ku perlihatkan gimana mencoba dataset yang ku kasih tadi. Tapi di sini akan ku perlihatkan dulu gimana sih bentuk dari decision tree kalau dia itu dari sistem. Nah, seperti ini. Seperti yang aku bilang tadi, dia ada pohonnya jenis, ada bentuknya itu seperti ini pohon dia. Jadi, misalnya datanya seperti ini. Misalnya yes, dia itu labelnya itu atau ya outputnya nanti dia itu masuk ke pelanggan masa depan dengan ciri-ciri umurnya itu 64, gendernya itu laki-laki, kemudian payment methodnya credit card. Jadi bisa kita ini ya, kalau kita lihat, aku sebelah-sebelahin. Ini. Bisa dilihat kan ini ya. Nah, seperti yang kucontohkan tadi, yang di sini, kan ini kan dipecah ya. Ada yang kurang dari 40 dan ada yang lebih dari 45. Nah, di sistem juga kalau kalian menggunakan decision tree, itu akan dipecah jadi 2. Misal umurnya ini akan dipecah. Misal umurnya ini kan ada tiga atribut. Nah, atribut pertama ternyata adalah umur. Nah, ternyata data yang kita punya itu memiliki rentang antara paling rendah umur itu ada di data 24. Nah, 24 itu ada yang 80 kalau kulihat ini. Nah, maka si sistemnya akan memecah ternyata ciri-ciri dari pelanggan masa depan atau tidaknya itu ternyata umurnya itu antara 23 sampai 80-an. Nah, maka dari itu kita bisa memecah jadi 2 bagian. Ada yang lebih dari 31, umurnya 31, ada yang kurang dari umurnya 31. Untuk pemecahan ini antara 31 dan lebih dari 31 dan kurang dari 31 itu berdasarkan sistem itu ngelihat itu bentuknya isinya itu gimana. Itu udah dari sananya. Tapi kita bisa menentukan. Tapi untuk settingannya itu nanti aja. Ada kok settingan untuk setting pembagian gimana. Ada. Cuman untuk sekarang titik beratnya itu ke dalam algoritma sendiri. Nah, seperti ini yang ku contohkan tadi. Kalau divisualisasikan seperti ini tadi yang ku buat. Kalau kita menggunakan data dari Rapid Miner. Misal aku ambil data pertama ini, data row 1. Dia umurnya 64. Jadi masuk ke 64 ini. Masuk ke lebih dari 31, masuk ke kiri dia, bukan ke kanan. Masuk ke kiri. Kemudian ada pemilihan gender di sini. Ada yang female, ada yang male. Nah, karena datanya ini itu adalah data male, maka masuk ke kanan.
Kemudian di sini untuk payment methodnya itu ada lagi dia. Oh ternyata untuk payment method yang credit card untuk route 1 ini ternyata masuk ke pelanggan masa depan. Maka dibilang ini yes, ya pelanggan masa depan. Seperti itu pembacaan. Mungkin sampai sini bisa dipahami ya bentuknya decision tree dan juga penerapannya itu bisa. Bisa Mas. Oke, bisa ya. Oke, kalian bisa sekali coba kalau kalian udah bisa membedakan. Oke, bentar. Oke, bentar. Sebelum itu aku pakai maka kalau habis apa namanya ini untuk data set test set ini itu hanya ini ada data untuk apakah model kita yang kita buat nanti itu apakah sudah baik atau tidak. Kalau aku running hasilnya seperti ini ya sebentar. Decision tree nah ini di sini apa namanya sistem akan mencoba mengklasifikasi apakah dia termasuk pelanggan masa depan atau tidak. Ini didasarkan dari data yang ini test set. Ini data set gitu ya. Data rename data test. Nah, ini bagian sini itu adalah datasetnya, data latih untuk membuat model. Nah, kalau yang ini data tes ini itu adalah data testing untuk mencoba apakah model yang kita buat di sini itu sudah bagus atau tidak. Nah, cara kita ini kan kalau dilihat dari sini kan kita nggak tahu ini akurasinya berapa, ini ketepatannya berapa, itu kita nggak bisa tahu. Di sini kita hanya bisa tahu apakah dia itu masuk yes atau tidak. Dengan confidence-nya itu yes berapa banyak, no-nya itu berapa banyak. Kalau yang dari sini kita bisa lihat seperti itu. Nah, kalau kita ingin tahu akurasinya berapa, itu ada yang namanya operator yang namanya performance. Di sini ada kalian centang aja yang akurasi, kemudian running. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa akurasi dari model kita itu sebesar 95%. Ini bisa dikatakan sangat baik karena umumnya itu kisaran antara 70 sampai 90. Karena datasetnya ini lumayan bagus, maka akurasinya 95. Ini sangat bagus ini akurasinya. Dan kalau dites dengan data asli, maka ketepatannya itu ya sebesar 95. Seperti itu. Oke, sampai sini untuk penjelasan decision tree bisa ditangkap nggak kira-kira? Coba Mas. pengaplikasiannya Mas. Pengaplikasian. Iya Mas. Oke.
Ada yang tanya pengaplikasian sebentar. Berarti aku coba pakai yang namanya data yang ku kasih tadi. Kalau kalian udah download, ada data yang ku kasih tadi. Kalau kalian sudah download, pasti datanya seperti ini. Datanya itu data telemetri dari sensor telemetri. Ada yang belum tahu telemetri di sini? Ada yang tahu nggak telemetri itu sensor untuk apa? Halo, anak elektro. Ini dasar yang gue buat sendiri loh. Gak tahu Mas. Yang bener. Tahu Mas. Ya kalian belum diajarin sensor telemetri. Sensor telemetri itu untuk apa? Belum belajar Mas. Mungkin belum searching di Google ada. Ada, oke. Apa Kak? Yang dari Google apa? Dapatnya apa? Telemetri itu apa? Pengukuran jarak jauh dari Google. Apa? Pengukuran jarak jauh. Pengukuran apa itu? Jarak jauh. Ya. Telemetri juga. Ya benar, pengukuran jarak jauh. Tapi lebih tepatnya itu pengukuran, bisa juga telemetri digunakan untuk mengukur keadaan dari tempat tertentu. Jadi kalau kalian ini lagi, jadi telemetri itu kayak ini aku kayak buat semacam pengambilan data. Untuk aku ini buat untuk pertanian. Nah, pertanian. Misal aku pengen tahu kelembapannya itu berapa, ada cahaya apa enggaknya. Nah, ini aku pakai beberapa sensor ya. Terus telemetri itu untuk mengambil datanya aja. Jadi bisa jarak jauh terus ngambil. Ini ada device-nya. Jam berapa, ini jam berapa. Terus device-nya itu apa yang dipakai. Terus ada sensor kelembapan, temperatur. Ya mungkin ini ya untuk teman-teman anak elektro khususnya. Ini kan anak elektro kan. Ya silakan belajar sensor. Baik Mas. Sip. Ya, bukannya aku ini ya dari sekarang belajar ya sensor. Aku bukan anak elektro, tapi aku nyoba-nyoba sensor elektro. Anak-anak apa terkait elektro. Oke, untuk anak robotika nanti gua inilah gua ajar, gua kasih tahu. Oke, aku lanjut. Kan di sini kan ada beberapa data ya. Bukan lagi beberapa, tapi udah sampai 400.000 datanya. Karena di sini udah sampai banyak ya. Nah, tapi kita tidak menggunakan sebanyak ini 400.000. Karena untuk pembelajaran aja, jadi nggak sampai 400. Kita hanya mungkin menggunakan sampai 1.000 aja, 1.000 data. Nggak sampai 400.000. Nah, hal pertama yang kita akan buat untuk membuat model dari data telemetri ini tadi, atau data-data sensor-sensor tadi, itu kita menggunakan select atribut. Pertama, kita hanya menggunakan 4 atribut, yaitu mungkin kita akan menggunakan humidity atau kelembapan, kemudian ada cahaya apa tidaknya, light, smoke, dan temperatur. Nah, kita akan mengklasifikasi apakah dengan kelembapan sekian, dengan adanya
kelembapan sekian dan temperatur sekian, itu apakah dia itu tanamannya itu terkena matahari atau tidak. Itu kita mengklasifikasi. Jadi kita biar tahu, oh ternyata kalau kelembapan sekian, jadi kalau kita nanti mau monitoring dari HP ataupun dari perangkat yang lain, semisal oh ternyata kelembapannya sekian dengan temperatur sekian, itu ada cahayanya atau ada mataharinya, terkena matahari si tanamannya itu bisa kita pakai. Ada 3 nantinya, humidity, light, dan temperatur. Nah, sampai sini dulu konsep sebelum masuk ke pembuatan model. Sudah paham nggak apa yang akan kita buat nanti setelah ini? Kita akan membuat model untuk mengklasifikasi atau memonitoring apakah tanaman tersinari matahari atau tidak. Gitu. Sudah ini belum? Udah bisa nangkep nggak belum? Halo teman. Bisa, Mas. Iya, Mas. Oke. Nah, maka kita hanya menggunakan 3 ini tadi. Tiga atribut. Maka kita select atribut, kita menggunakan light, humidity, dan temperatur. Kemudian apply. Kemudian setelah itu kita perlu mengambil hanya 1000 data. Maka kita menggunakan operator yang namanya select filter example range. Di sini kita 1 sampai 1000. Kemudian hal yang selanjutnya yang kita lakukan adalah set role. Maksudnya ini set role adalah di sini kan tadi kan ya data yang kupunya itu tidak memiliki label atau tidak memiliki kelompok atau kelas. Nah, untuk klasifikasi itu kita memerlukan adanya satu atribut sebagai penunjuk atau sebagai label bahwa dia itu masuk ke data yang mana, kelompok yang mana. Kalau dataset yang kita punya itu tidak memiliki label, maka pembuatan model itu kita tidak bisa lakukan. Karena setiap algoritma klasifikasi itu memerlukan satu atribut yang ditunjuk sebagai label. Maka dari itu, di sini tadi, di lembar kerja kita, maka kita memerlukan atribut yang kita jadikan sebagai label. Nah, di sini untuk kasus kita tadi, untuk apakah tanaman tersinari matahari atau tidak, itu kita menggunakan atribut yang namanya cahaya, dijadikan sebagai label dia. Kita jadikan label. Setelah itu kita split, ada yang namanya operator split data. Di sini rasio itu maksudnya pembagian datanya. Misal ada 1000. Misal biasanya rasionya adalah 0,7 sama 0,3. Nah, untuk 0,7 ini untuk data latih seperti yang tadi aku bilang tadi di sini tadi, untuk data latihnya untuk membuat modelnya. Kalau yang 0,3 ini itu adalah data tes atau untuk data untuk mencoba apakah data model yang kita buat itu baik atau tidak. Itu makanya aku bagi jadi 2. Ini biasanya 0,7 sama 0,3. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ada yang namanya operator decision tree. Sekarang kita menggunakan decision tree. Kemudian apply model.
apply model, terus apply model, kemudian di sini kita masuk ke sini, kemudian kita coba lihat dan juga sini. Kemudian running coba. Nah ini kalau yang ini prediksinya, bentar. Nah di sini ini hanya dua ya, temperatur dan ini, sebentar. Kok bisa? Bentar. Confidence-nya false, ya true, false, true. Oke, aku coba lihat. Ini tampilnya seperti ini decision tree-nya. Ini sebentar, aku pengen lihat berapa persen sih performance-nya, sebentar. Aku coba lihat performance-nya, berapa akurasinya, aku coba lihat. Oh ternyata 100% akurasinya. Jadi ini bisa dengan sangat baik ya. Tapi agak mustahil sih kalau bisa dilihat. Karena ini datanya ini ya, ini bisa dikatakan ini itu ada yang namanya overfitting. Nah itu nanti aja sih, tapi penjelasannya overfitting ada yang overfitting sama lower fitting. Tapi itu nanti aja lah penjelasannya. Ini kenapa kok akurasinya 100%? Ini karena datasetnya yang kita gunakan hanya sedikit. Kalau semisal datasetnya itu lebih banyak lagi, itu variasinya itu lebih banyak. Dan juga akurasinya nggak 100% gini. Ini aku gimana ya? Aku kalau selama aku buat machine learning atau model machine learning, belum pernah aku dapetin 100%. Kalau aku terapin ke ke project asli, itu paling bagus itu 92 paling bagus. Itu kalau 100% ini agak-agak ragu. Tapi untuk desain pembuatannya seperti ini. Ini. Nah, penerapannya, kalau semisal kita udah membuat modelnya seperti ini, kita bisa melakukan percobaan nantinya. Kalau semisal model kita buat ini sudah selesai kita buat, kemudian kita mau coba ke dataset yang baru, kalian ambil datanya, kalian ambil dari sensor kalian nantinya, kemudian kalian testing dengan model yang kalian buat. Karena aku ini cuma membuat model dengan 1000, jadi aku nggak bisa contohin nanti, soalnya prediksinya itu akan ngawur. Karena itu datasetnya cuma sedikit, 1000 itu bisa dibilang sangat kecil sekali. Dan nanti walaupun di sini hasilnya itu 100, itu kalau di testing dengan data asli itu akan nggak sesuai dengan realita nanti. Jadi datanya itu harus banyak, minimal 100.000 datanya harus di model machine learning itu paling minimal itu 10.000 ya, 1.000 juga 5.000 lah, 5.000 minimal, paling minimal itu 5.000 atau nggak 10.000 itu bisa. Nah sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin diulangi penjelasannya? Halo, kok pada diem? Mulai bingung atau gimana? Mas, ini udah ke-record belum ya? Oh, record. Recordnya ada hari kemarin. Udah aku record kok, tenang aja. Yang ini materi hari ini? Kalau yang hari ini enggak, kan ini kan sama materinya. Sama hari sebelumnya, sama. Oh iya, nggak apa-apa. Oke.
Halo teman-teman, ini paham atau tidak ya? Halo? Masih bingung sedikit, Mas. Masih bingung, bingungnya di mana? Tadi resultnya gimana, Mas? Aku tadi ini beli kuota dulu. Bentar. Resultnya seperti ini. Kalau kalian lihat ininya, resultnya itu kalau performance itu seperti ini. Performance. Kalau performance itu ini akurasinya, kalau mau lihat akurasi ini performance. Kalau mau lihat ininya contoh data yang di testing, contoh data yang di testing ini. Contohnya. Fotonya ini udah kalian yang mengambil kayaknya semua kalian udah ngambil semua kan big data kemarin, pasti udah familiar lah ini. Ini confident prediksinya apa, confident false dan true-nya ini apa. Udah familiar. Tapi yang mungkin kalian baru pertama kali lihat ini adalah yang ini performance reportnya atau laporan performance-nya. Performa. Oke. Mas, mau bertanya, Mas. Gimana? Gimana manual? Siapa tadi? Untuk split datanya, Mas, pada Split data. Untuk rasionya mesti 0,75 dan 0,3 ya, Mas, yang digunakan, atau bisa lain? Oke, pertanyaan bagus. Oke, untuk split data itu nggak apa namanya, bukan nggak menetap 0,7 sama 0,3. Pembagiannya itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya 0,6 dan 0,4. Kemudian pembagian kedua 0,7 dan 0,3. Dan terakhir itu 0,8 dan 0,2. Kenapa kok bisa beda-beda? Ini apa hal mendasari kok bisa beda? Kok aku bisa ngambil 0,7 dan 0,3? Itu karena kalau yang nomor 1, kalau yang ini ya, nomor 1 itu biasa digunakan untuk dataset yang berukuran cukup besar. Semisal 10.000. 10.000 itu semisal kan kalau pembagian 10.000 dikali 0,6 paling 6.000 lah, 6.000. Kemudian data testingnya 4.000. Nah itu untuk nomor 1 itu kita bisa menggunakan kalau semisal dataset yang kita punya itu cukup besar. Nah, kita juga bisa kalau semisal kita menggunakan data yang cukup besar itu tadi, akurasinya kurang, semisal 70%, itu kita bisa mencoba pembagian rasio yang lain, semisal 0,7. Semisal pembagian dari 0,6 itu tadi itu kurang, bisa dikatakan kurang hasilnya, maka kita bisa mencoba 0,7. Nah, pembagian rasio ini berdampak dengan akurasi yang kita hasilkan di akhir. Semisal 0,7 ini kalau kita punya ini, kalau aku coba ini nggak akan kelihatan hasilnya karena datanya kecil. Nah, ternyata pengaruh ternyata. Kalau 1.000 ternyata masih ngaruh ya. Kalau yang 5, kemarin aku coba 500 nggak ngaruh sama sekali. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau semisal kita menggunakan data yang dataset, misal dataset itu 0,5 dapatnya 99. Nah, ternyata aku pakai 0,7 itu 100%.
Nah, nanti kalau misal kalian mau membuat, kalian bisa mencoba dulu dari 0,6. Kalau misal hasil dari 0,6 ini akurasinya itu kurang memuaskan, kalian coba rasio yang lain 0,7. Kemudian itu alasan pertama, alasan akurasi. Alasan yang kedua, kenapa kita memilih rasionya itu beda-beda, itu tergantung dari banyaknya data yang kita punya. Kalau misal data yang kita punya itu semisal 500 gitu, itu kan hanya sangat sedikit ya, semisal 100 lah, 100 data, itu kan hanya sedikit ya. Berarti kalau kita bagi, semisal aku 100 dibagi 100 dikali 0,6, itu berarti 60 data. Nah, itu kan dataset 60 data itu kan terlalu sedikit. Maka kalau dataset yang kita miliki itu terbilang kecil, maka aku saranin kalian gunakan yang 0,8. Karena datasetnya itu terbilang kecil. Ada juga sih yang terakhir itu 0,9 dan 0,1, tapi ini jarang digunain. Biasanya itu sampai 0,8. Jadi itu ya, ada dua indeks yang menyebabkan Anda split data, 0,6, 0,7 dan 0,8. Yang pertama itu akurasi, yang kedua itu jumlah datanya. Oke Mas, kasih Mas. Oke, yang lain mungkin? Oke, paham atau gimana? Untuk penerapan aku belum bisa memperlihatkan gimana visualisasi penerapan aslinya. Tapi nanti untuk mungkin sebelum pertemuan akhir, nanti akan kubuatin implementasi dari dataset yang kubuat ini. Nanti akan kucontohkan dengan dataset yang asli. Itu gimana penerapan aslinya. Karena ini tuh kalian hanya memperdalam tentang algoritmanya, jadi kita titik beratkan ke algoritmanya dulu, bukan pengimplementasiannya. Tapi nanti akan ku perlihatkan sebelum pertemuan akhir, mungkin di minggu ke-12 atau 13. Itu karena ini dataset yang ada di sini itu masih terbilang sedikit. Nanti ku coba ini ambil lagi. Ya mungkin sampai dataset yang bagus itu sampai juta-jutaan sih kalau yang bagus untuk ini. Tapi nanti ya untuk ini. Tapi sampai sini ya. Untuk pembuatan model decision tree udah bisa dipahami belum? Halo? Pada Bisa. Bisa Mas. Bisa, oke, sip. Oke. Kalau sudah bisa, ini yang lain kayak bingung ya. Emang agak berat machine learning itu. Tapi perlahan kalian coba, kalau kalian belum paham di sini, coba baca-baca gitu. Baca-baca, itu pasti ngerti. Atau enggak, nanti ku kasih, kan kemarin belum ku kasih nih file yang ini. Nanti akan ku beri filenya di learning, nanti akan ku kasih, kalian bisa baca-baca. Oke. Kalau sudah paham untuk decision tree, kita akan masuk ke dalam pembahasan random forest. Kalau tadi decision tree itu seperti itu penerapannya, sekarang kita akan masuk ke random forest. Apa yang membedakan antara random forest dengan
decision tree. Akan ku jelaskan ya sebentar. Bentar, aku agak ini. Oke. Apa yang membedakan random forest RV dengan membedakan antara DT, decision tree. Ini aku kalau membuat PPT kurang, makanya aku pakai pen biasa coret-coret. Apa yang membedakan antara random forest dengan decision tree itu bukan membedakan ya sih. Lebih tepatnya itu random forest itu adalah dari namanya aja random forest. Random forest adalah hutan. Dari random forest hutan yang acak gitu. Hutan acak. Nah, persamaannya adalah mungkin ya persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah random forest itu adalah di dalam random forest itu ada yang namanya decision tree. Jadi decision tree ini termasuk ke dalam random forest. Cikal bakalnya atau akar dari random forest itu adalah decision tree. Akar dari random forest itu adalah decision tree. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena random forest bentuknya seperti ini. Data, kemudian ada pembagiannya. Semisal aku random forest untuk 2 ya. 1 dan 2. Ini untuk kelas A. Ini untuk kelas yang B. Nah, setiap kelas itu memiliki decision tree atau pohonnya masing-masing. Misal punya gini. Ini untuk kelas yang A. Nah, kalau kelas yang B, dia memiliki pohon yang beda lagi. Misal pohonnya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan random forest. Hutan yang acak. Karena hutan itu kan memiliki banyak pohon. Nah, di random forest itulah yang dinamakan setiap kelas itu memiliki tree-nya masing-masing atau pohonnya masing-masing. Inilah yang dinamakan random forest. Jadi setiap dataset yang aku pakai, misal aku pakai dan ini. Misal aku pakai yang tadi, yang mana tadi? Ini. Yang ini, dataset yang ini. Itu aku pakai untuk random forest. Hasilnya adalah setiap kelas nantinya, misal aku pakai kelas A ataupun kelas A dan kelas B, maka hasil dari pohonnya ini itu beda-beda. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Karena di random forest ini nanti ada yang namanya, semisal kita ada 1000 data ya, 1000 data. Kemudian kita bagi lagi split datanya itu ada 0,6 itu untuk training dan 0,7 aja. 0,7 dan 0,3. Nah, ini kan untuk data latih ya, yang ini. Yang ini kan untuk data latih. Nah, kita untuk random forest nantinya itu data latih ini itu dibagi lagi. Jadi 0,7 ini nanti akan dibagi-bagi lagi sesuai dengan kelasnya yang akan dihasilkan. Misal ada 2 nih. Berarti misal ada 2 kelas yang akan kita hasilkan. Maka pembagian 0,7 ini lagi jadi 0,35 dan 0,35.
Nah, data 0,3 ini 0,35 ini akan diproses dan dijadikan sebagai pohon keputusan. Yang hasilnya seperti ini, misal kita misalkan aja hasil pohon keputusannya seperti ini. Kemudian data yang 0,3 lainnya itu menghasilkan decision tree atau pohon keputusan seperti ini. Nah, maka dari itu random forest itu bisa dinamakan atau bisa dipanggil itu hutan yang acak ya, karena ini dia itu memiliki pohon, setiap kelasnya itu memiliki pohon masing-masing. Jadi hutannya itu rimbun lah, jadi banyak pohon. Seperti itu untuk random forest. Nah, untuk pengertian awalnya, teorinya seperti itu. Teori visualisasinya seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Mas. Bisa. Oh iya teman-teman, silakan absen dulu ya sekalian ya. Udah aku buatin tadi. Terus sama absennya, presensi. Nah, sampai situ ada yang bisa, yang lain? Bisa, Mas. Oke. Mungkin sebentar aku share, bukan di ini ya, disuruh nggak di grup tapi di Zoom. Kalian yang ikut di Zoom aja. Absen. Ya Allah. Kelihatan lagi. Oke, sambil presentasi ya. Ada yang bilang ini, yang lain mungkin? Ya, materinya pembahasan algoritma. Jadi seperti ini. Sebenarnya penjelasannya ini sih, penjelasannya lebih ilmiah, tapi ku ringkas ku jadikan visualisasi aja.